Nah, ini adalah waktu kita di daerah Bamboo Grove, itu di daerah Arashiyama di Kyoto. Tuh lihat tuh mukanya tuh, mukanya Unda ini lagi cemberut gitu. Jadi kejadiannya waktu itu, ini sempet ketinggalan tas di situ karena kita kesel untuk dapet spot foto yang bagus, nggak kayak di Instagram gitu, karena Ramai banget. kondisinya ramai Crowded. banget. Nah, kali ini kita mau sharing tentang pengalaman seru selama di Jepang. Tur berapa hari? 6 hari, 7 malam 6 hari ya? Apa 6 malam Lebih. 8 hari deh. 8 hari. 8 hari. 2 hari perjalanan. Jadi kita ada pengalaman sampai ketinggalan bus, kemalaman pulang dari Kyoto. Nah, ini serunya pas lagi di Arashiyama kita waktu itu aku kesel gara-gara aku kan yang ambil foto ya, ngambil foto Bunda, ngambil foto Tiara, ngambil foto Cinta gitu. Nah pas giliran aku yang mau difotoin nggak sesuai ekspektasi gitu. Dia kesel ya, kesel banget kan ya. Udah terus ngambek gitu kan ceritanya gitu kan, kesel gitu kan, tanpa udah jalan gitu kan, akhirnya terus turun gitu. Jauh, Udah jauh turunnya dan cepet nggak nyadar. banget, udah mau nyampe bawah. Tasnya mana? Nah lo tinggalan. Ada lari lagi ke atas. Capek banget. Bisa sambil lari-lari takut tasnya hilang. Ada. Alhamdulillah. Jadi di Jepang itu alhamdulillahnya nggak tahu ya, mungkin apa rezeki kita nggak sampai kehilangan, tapi aman gitu loh. Itu di situ kondisinya itu rame banget. Jadi mau foto yang sampingnya bambu-bambu itu terus sepi gitu kan, kelihatannya sepi itu kayak nggak mungkin gitu. Tapi kita sempat lihat di situ ada spot foto yang memang kayaknya harus bayar gitu kan. Nanti jadi situ private itu, jadi bisa ambil foto yang benar-benar nggak ada orang di samping kanan kirinya itu kan, yang pas lagi awal-awal itu. Nah, apalagi nih yang menarik pas lagi kita di Jepang, itu mau sharing tentang apa? Apa? Tinggalan bus di depan mata. Oh iya. Cuman sepersekian detik busnya jalan. Oh, ditinggal. Jadi waktu itu kita jadwal ke ski resort, namanya Yeti Ski Resort itu dekat dari Mishima ke arah utara lagi ke atas dekat Gunung Fuji. Jadi kita ngandalin di sana, pokoknya di Jepang tuh ngandalin transportasi kereta. Nah itu bus. Kalau di Osaka, di Kyoto kita juga di Kyoto ya, kita juga naik bus. Nah ini kan karena nggak ada akses lain bus ke resort ini, di Yeti Ski Resort ini. Nah dari awal kita udah bikin jadwal kalau ini kita berangkat dari stasiun Mishima, itu ada jadwal jam 9.30, kemudian sampai di Yeti, nanti pulangnya jam berapa udah ketahuan tuh, karena habis Udah ada tiketnya kan, tiketnya PP. Iya, jadi kita udah ada ya, pokoknya tiket berangkat, terus buat nyambungnya lagi. Tapi sebenarnya tiket PP itu nggak mesti jadwal itu harus jadwal itu, nggak apa-apa. Jadi mengikuti pokoknya jam bisa balik ke situ mau jam berapa aja kan, ada 2 jadwal gitu pokoknya, yang bukan 2 jadwal sih, ini 1 jadwal yang habis dari Yeti Ski Resort ini kita jadwalnya ikut bus yang ke arah Gotemba. Kita mau tahu sih tempat belanjanya di daerah
Lembah Factory Outlet. Nah, Belanja tadinya sekitar jam 14 lah, jam 14 sekitar gitu, pokoknya jam 14 gitu kita udah wanti-wanti ini busnya di mana ya, kita udah ngomong berulang kali ke si petugas resortnya itu, nanti busnya ada di situ gitu kan. Jadi kondisinya itu benar-benar bukan ya memang nggak kayak arus lalu lintasnya tuh ya, yang orang mau datang ke resort itu memang cuma buat main ski gitu kan, dan hampir semua tuh pakai mobil pribadi gitu, nggak ada yang pakai umum gitu kan. Kalau ada bus juga bener-bener bus yang ya 1, 2 gitu ya, termasuk bus yang kita naikin dari stasiun Mishima ke ski resort itu. Jadi nanti ada jadwal jam berapa, nanti ke arah mungkin nanti balik lagi ke stasiun Mishima. Nah ini kita yang jam 2 kita udah wanti-wanti gitu kan, jam 2 busnya nanti datang gitu kan, yang ke arah Gotemba. Kita sebelum jam 2 udah siap-siap lah ini ya. Busnya di mana gitu kan, ya pakai bahasa isyarat lah sama petugas di sana pokoknya, oh ya busnya nanti di situ gitu kan. Oke. Terus kita udah standby. Sebelum jamnya udah standby, cuman dingin banget, angin kan, terus bawa Tiara masih bayi, takut dia kedinginan. Udah kita neduh aja. Enggak neduh sih, bukan udah kita ke daerah ke toilet gitu kalau nggak salah mau. Enggak neduh. Di toilet itu kan nggak panas juga pokoknya nggak. Bukan, menghindar dari angin. Jadi jarak. Karena kalau di tempat bus itu kayak nggak ada atap. Agak. Oh gerimis. Nggak, pokoknya dari tempat kita neduh sampai ke jalan gede yang buat mobil itu lumayan jauh sih, mungkin karena lompong gitu ya, ada sekitar 50 meter gitu kan. Enggak. Jadi 10 atau 10 meter lah. Jadi kita bayangin pokoknya kalau pas bus itu datang, kita jalan. Tinggal nanti busnya itu nunggu sebentar atau nunggu lah ngetem di situ, atau nanti busnya lama lah di situ. Standby gitu, terus kita tinggal naik gitu kan, bayangannya gitu. Terus itu kan kita udah, terus itu busnya gitu kan, kita udah melihat itu busnya datang. Nah busnya datang, terus ayo itu busnya datang gitu kan. Kita jalan dengan santainya gitu kan, jalan dengan santainya, terus dan tiba-tiba busnya jalan gitu kan. Oh jalan, saya pikir mau muter kali gitu kan, karena kita berpikiran kalau di ski resort itu yang sepi itu tuh kayak ujungnya gitu. Kalau aku mikir gitu kayak ujung, takut mobilnya itu paling mau muter gitu kan, nanti nanti balik lagi gitu kan. Ternyata tuh benar-benar jalan, terus jalan tambah menjauh dan panik. Dia lihat kita lagi jalan menuju ke bus nggak sih? Enggak. Supirnya nggak lihat ya dia? Kayaknya enggak. Jadi dia nggak sampai 1 menit diam di situ. Enggak. Kita udah di tengah jalan, tiba-tiba busnya jalan. Sampai teriak kan, wah ya buat teriak di mana biar sopir busnya berhenti gitu, teriakin, ditepukin gitu kan. Dan ya ampun, dan jalan aja tanpa mendengar kita. Terus ya, aduh kesel banget gitu ya karena nggak ada bus lagi, jadi itinerary-nya berantakan gitu kan. Dari ya. kita 4:30 sore. Iya, jam 4:30 sore. Padahal dan di itu sana udah gelap jam segitu. Jam dan itu nggak memungkinkan untuk ke tujuan berikutnya. Ke Gotemba. Itu bus itu ya harus balik lagi ke mana, ke stasiun Mishima gitu. Ya udah dari jam 2 sampai jam 4:30 itu kita ya akhirnya balik lagi ke resortnya itu, bilang kita pas petugasnya ya ketinggalan bus gue, ambil mukanya lemes banget gitu kan. Ya udah akhirnya kita ke kafe ambil minum kopi ya gitu aja deh, menyesali, tapi ya nggak apa-apa deh, kita menikmatin aja. Soalnya mau main ski lagi juga kayaknya enggak, alat sewanya juga dibalikin. Malah dingin banget, kasihan banget, Tiara juga udah kedinginan gitu kan. Ya cuman iya kedinginan, itu udah dingin itu banget. udah mulai mendung. Fujiyamannya juga udah ketutup.
itu kita memang sengaja, maksudnya di situ kan buat foto-foto aja kan, terus nggak ya udah foto-foto kan, kita main ski dan foto-foto itu nggak nyampe sejam ya, ya sekitar lebih kurang lebih sejam lah. Terus ya udah sampai akhirnya kita mau jam 3:30 gitu kan, kita udah siap jam 4:30 atau jam 4:30 sih? 5:30, 16:30. Nah, ya pokoknya udah mulai mau busnya datang, kita udah siap-siap di situ, dan kita nunggunya nggak jauh-jauh dari jalan raya itu, jadinya langsung ke apa di jalan rayanya itu. Jadi busnya datang kita langsung itu langsung berhenti. Terus apa lagi nih yang menarik pas lagi di Jepang itu? Nggak, terus aja. Pas lagi kita pulang dari Kyoto itu kemalaman. Nah kita pas lagi kendalanya pas lagi mau pulang itu kita busnya salah. Kita salah tunggu, salah halte. Kita salah halte. Yang kita menuju ke stasiun itu. Kita mau balik ke stasiun Kyoto. Kita busnya kok yang nggak lewat gitu kan. Ini bus nomor ini kok nggak lewat, akhir sampai sejam malam itu jam 11 sampai jam 9:30, lebih dari jam 10 gitu kan. Akhirnya jadi pertama emang udah tanya sih sama orang gitu kan. Iya. Cuman udah tanya, orang dikasih tahu di situ. Juga di situ gitu kan, cuman nggak ada gitu. Dia nanya lagi dengan orang itu nggak bisa bahasa Inggris lagi yang kita tanya. Cuman dia tahu ya. Tapi bahasa bu di sana kita masukkan. Oh, udah kita. Jadi pertama nunggu memang salah, terus tanya ke sebelah sini. Nanti salah juga, kita harus juga ke seberang. Sananya tuh sebelah sana lagi. Pertigaan tuh nyebrang. Ya udah alhamdulillah sih masih ada bus gitu jam 11 malam, kita bawa bayi. Ya itu masih hampir belum genap 2 tahun di satu jadi masih bawa 1 tahun. Bawa balita 2, strollernya yang twin, yang besar. Nah, terus tidur lagi dia. Jadi harus gendong. Naik sampai stasiun Tokyo, stasiun Kyoto. Sampai di stasiun Kyoto kita cari kereta, udah nggak ada kereta Shinkansen, kita nggak dapet karena udah nggak ada, udah lewat dari udah sejam nggak sejam, pokoknya setengah jam yang lalu deh kalau nggak salah. Udah nggak ada kereta Shinkansen menuju ke Osaka. Aduh, tapi kita menggunakan aplikasi apa namanya tuh, lupa. Kita ada aplikasi kereta itu, masih ada nih kereta menuju Osaka gitu kan. Jadi dulu masih ada, kita cari kereta, ada kereta cepat satu, ada kereta yang reguler, jadi setiap stasiun berita kita dapat kereta yang cepat untungnya sih. Kita dapat, udah akhirnya pulang ke stasiun Shinkansen Osaka. Sampai di sana kita nggak harus, belum sampai juga sih sebenarnya dari stasiun Shinkansen Osaka itu, kita harus nyambung ke kereta dalam kotanya lah. Nah kereta dalam kotanya itu ada tinggal satu itu, cuman nggak sampai ke stasiun yang akan kita tuju di hotel terdekat kita itu. Ayo kita, aduh gimana ini, udah jam 12:30 ya, jam 12-an lah, jam 12, jam 12:30 gitu. Kita mikir, gila kalau jalan lumayan. Dingin, sampai tidur, udah kita udah pegel banget. Terus sampai di, ya udah gimana, terus bingung, udah sepi banget, udah sampai petugas, Pak ayo kayak gue jangan dengan di sini gitu kan, kita kayak udah diusir gitu. Ya udah kita keluar gitu kan, ya udah kita naik taksi gitu kan, ya kita taksi berapa ya gitu kan, kita baca cari Google gitu kan, ada taksi ya Ubernya sana gitu kan, namanya apa gitu, taksi online nya gitu, hitung sekitar 300 sampai 400 ribu. Padahal tuh jaraknya tuh yang sekitar 6 apa 7 kilo lah, yang 6 kilo ya. Ya pokoknya kalau kita di normal di Jakarta, di Indonesia itu ya taksi paling harganya tuh sekitar nyampe 50.000. Ya, 50.000 lah gitu, paling mahal-mahalnya gitu kan. Nah ini aduh 400
100.000 gitu kan. 100.000 lebih. Iya, tapi gimana lagi kan, apa ya, kita mau tidur di stasiun gitu baru terus dingin, masalahnya juga kan bawa bocah, kasihan ya. Ya udah akhirnya kita ke bawah cari taksi gitu kan. Kita masuk ke taksi dan dia belum selesai gitu ke taksi gitu kan. Ya. Karena si supir taksi dikasih tahu hotelnya bingung kan. Oh iya, dia nggak susah juga ngomong Inggrisnya. Kita nginep di hotel FP, hotel di Grand South Namba gitu. Jadi kita sebutin gitu. Dan kita kasih tunjuk lah ke HP ini hotelnya ini nih, pakai bahasa Inggris gitu ya, bukan pakai huruf kanji Jepang gitu kan. Si supir taksi itu yang nggak ngerti gitu kan, dan minta lu teleponin aja deh ke petugas hotelnya gitu. Lu telepon gimana kan, ini kan pakai jaringan internet, bukan jaringan lokal gitu kan. Ya telepon WhatsApp gitu kalau mau, ini nggak bisa telepon ke hotelnya pakai ini. Aduh gimana gitu kan. Akhirnya kita pakai Google Map, kita yang ngarahin. Iya, salah satunya itu. Dan enggak ngasih kode ini, stasiun yang dekat stasiun. itu. Iya, sendiri. Pokoknya deket situ lah gitu gitu. Oke, ya udah terus kita ya udah pokoknya di situ. Jalan gitu kan, kita sambil ngeliatin mapnya gitu kan. Kita takut banget kalau misalkan dibohongin gitu kan. Diputer-puterin gitu. Sengaja nih mentang-mentang mahal, dia pura-pura nggak tahu terus nanti diambil rute terjauh gitu. Jadi tapi enggak loh, memang orang-orang Jujur. Jepang itu jujur gitu kan, yang keren aja gitu kan. Ini salah satu yang nanti yang ada beberapa sih yang pengalaman kita sebagai turis atau sebagai orang asing tuh nggak usah takut ya dibohongin sama mereka gitu. Iya, terus sampai di itu ya udah pokoknya sesuai rute lah, jalan gitu menuju hotel gitu. Tapi sambil melihat argonya. Wah, ini udah, aduh lumayan gitu, itu total gitu. Nggak apa-apa, kita ngerasain yang kata orang mahal, oh iya bener. Gila, aduh, ya udah pokoknya sambil itu keluar gitu kan, udah nyampe gitu kan, gitu ngitung bener-bener pas gitu, kalau saya pasnya lebih nggak sih, pas ya kan? Pas lah. Iya nggak tahu deh, pokoknya Ya bulatan pecahan uang berapa gitu, 400-an yen. Segitu. 400 yen loh. Enggak dong, 400 kali. Ya, 4.000. Ya pokoknya mahal. Pokoknya kalau dirupiahin Hampir itu 5.000 yen. aku kalau dirupiahin itu Hampir 500.000, 400 hampir sekian. 400.000 sekian lah ini gitu, lumayan lah. 500, 400 sekian. Cuman buat naik taksi sekitar 6 kilometer gitu kan. Ya udah nggak apa-apa buat pengalaman. Terus besoknya buyar, acara besoknya buyar. Kita tadinya mau berangkat lagi sampai hotel tuh berapa? 2:30 apa 2:30 gitu. Jam 2 kali ya. Capek gitu kan, dia bangun-bangun baru jam 9, bangun capean gitu. Dan kita hari besok itu memang rencananya ke Hiroshima terus ke kuil Fuji ke Miyajima. Ya mungkin karena ini juga ya ambil aja hikmahnya, karena ternyata kata lagi renovasi. Iya, kata under construction. Untung lu nggak ke Miyajima, cuma kalau jauh-jauh dari ya, lagi ditutup dia ternyata kondisinya. Dari Osaka ke Miyajima itu ya hampa aja gitu, maksudnya ke sana terus pengen foto di depan kuil terapung gitu kan, tapi itu lagi direnovasi. Jadi ya ya udah. Akhirnya kita balik lagi ke Kyoto kan. Nah, karena secakep itu. Iya, Kyoto emang keren banget. Karena gitu. autumnnya lagi peak, jadi pohonnya tuh daunnya yang lagi merah-merahnya tuh bener-bener lagi Merah peak banget, gitu. bagus. Belum ada yang daun kering-kering. Itu Cakep banget Kyoto itu terus adem. Dia udaranya tuh nggak yang terik, terus kalaupun mendung tuh nggak yang turun hujan juga, dia cuma redup. Enak kan? Iya, karena memang itu juga kan kita di bulan November kan. Tapi nggak hujan juga. November. Nggak ada hujan. Alhamdulillah kita di sana itu cuma dapat hujan dikit doang ya. Ya hujan sih, kita sempat keluarin payung juga buat sempat. Tapi gerimis nggak yang lebat, kita harus nunggu lama gitu. Di Fushiminari gitu kan. Ya bulan November buat teman-teman yang mau ke sana cakep sih, kalau jadi dapat hawa dinginnya, hujannya juga nggak banyak kan. Katanya sih yang bulan Oktober itu malah
lebih banyak sih. Apa? Hujannya maksudnya intensitas hujannya lebih tinggi maksudnya. Oh iya. Oh itu udah musim. Bulan Oktober. Jadi bulan apa? Ya peralihan dari musim panas ke musim dingin. Ya. Gitu. Terus ya. Terus gitu. Itu sih. Lagi disambung aja. Cerita seru selama kita liburan keluarga lah. Ini seru lah pokoknya liburan keluarga itu kan bawa anak. Ada pengalaman-pengalaman di luar ekspektasi. Tapi itu yang buat kami seru sih. Tapi Jepang memang ngangen banget. Balik lagi karena dia luas banget kan, banyak kota-kota lain yang bisa bisa ya sampai lah, mudah-mudahan rezekinya ada ya, kadang bisa sampai sana lagi. Tapi ngangenin banget asli di Jepang, keren banget. Enak. Liburan bareng keluarga juga seru. Oke, gitu aja sharing tentang pengalaman seru selama di Jepang. Sampai jumpa. Nah.